merupakan ibu kota negara Nusantara, yang dimana pembangunannya merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumbuh di Pulau Jawa semata. IKN dibangun dengan kawasan seluas 56.180 hektar sebagai kawasan utama IKN, di mana nantinya akan terjadi deforestasi dan peralihan penggunaan lahan. Pembangunan ini memiliki timeline berkisar antara 2020 hingga 2045. Dengan adanya pembangunan IKN akan memicu beberapa resiko dan dampak dari adanya pembangunan, seperti dampak lingkungan, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Halo teman-teman warga MIPA. Sebelumnya perkenalkan, aku Hafiz Rafai, biasa dipanggil Raffi, dari Kementerian Kajian dan Aksi Strategis BMF MIPA UB 2023. Jadi pada kali ini aku akan membawakan podcast ramuan yang membahas mengenai IKN, yaitu Ibu Kota Baru Nusantara, yang akan menjadi ibu kota untuk Indonesia. Dan ibu kota ini sendiri akan diresmikan pada tahun 2024, tepatnya pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Mungkin aku langsung saja nih sapa. Gimana Kak Felix kabarnya? Halo Mas Raffi, selamat sore. Ya, Alhamdulillah, sore ini kabar saya lumayan baik. Jadi, perkenalkan nama saya Felix Raffian Syafandi, bisa dipanggil Felix. Saya pernah menjabat sebagai staf ahli di lingkungan hidup BEM FAUB, sekarang di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk periode tahun 2023. Mungkin aku ada pertanyaan buat Kak Felix nih, buat mengawali diskusi kita kali ini. Untuk Kak Felix, menurut Kak Felix, apa pendapat Kak Felix sendiri mengenai IKN? Oke, jadi menurut aku IKN itu sebuah gagasan ya yang dikatakan oleh yang pernah diucapkan oleh Presiden Jokowi pada saat pidato kenegaraan ya kemarin di bulan Agustus tahun 2019. Jadi beliau itu menggagas sebuah pemindahan ibu kota negara yang semula ada di Jakarta, kemudian akan dipindahkan ke Kalimantan Timur gitu, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir kan, dan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara. Jadi beliau berpandangan atas situasi pemerintahan, ekonomi dan politik yang terlalu sentralistik di Jakarta, di ibu kota negara yang lama, itu bagaimana agar pandangan beliau itu biar nanti di ibu kota negara baru atau IKNB itu akan lebih menghadirkan keadilan secara ekonomi ya, itu agar lebih merata lagi. Menurut Kak Felix sendiri, dari pandangan Kak Felix, apa yang menjadi urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini sendiri? Jadi ketika kita lihat di data dari pemerintah ya, itu pemerintah mengatakan bahwasanya urgensi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu yang pertama adalah menghadapi tantangan masa depan untuk menyelaraskan visi Indonesia maju di tahun 2045 mendatang. Jadi pemerintah itu memprediksi negara kita akan masuk ke dalam ekonomi yang besar di antara keempat negara adidaya yang lain di tahun 2045 mendatang. Jadi pemerintah itu berupaya untuk mengejar peningkatan pendapatan domestik. Urgensi yang kedua, pemerintah itu memandang bahwasanya Jakarta itu sebagai epicentrum ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang terbukti dalam bidang ekonomi ya, itu tercatat 70% perputaran uang di negara ini itu terjadi di Jakarta. Sedangkan di wilayah-wilayah non-Jakarta itu dianggap sedikit perputaran uangnya, domestik bruto. Ketiga, yang dilansir dari website Kemenko seperti itu, jadi kondisi objektif Jakarta secara geografis, penduduk Masih yang ada di situ tuh setiap tahun itu semakin bertambah. Tapi ketika kita melihat urgensi yang telah disebutkan oleh pemerintah di dalam website-websitenya di Kementerian Keuangan contohnya itu tidak selaras dengan realita sosialnya. Menurut Kak Felix itu apa alasan pemilihan wilayah Kalimantan Timur sebagai ibu kota ini sendiri, dan apakah itu juga termasuk keburu-buruan yang dirancang gitu? Oke, terkait dengan pemilihan wilayah Kalimantan Timur sebagai
ibu kota negara baru, wilayah ibu kota negara baru itu menurut Presiden Jokowi. Kemarin saya dengar bahasanya pertama di wilayah Kalimantan Timur itu minim risiko bencana alam seperti banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung meletus hingga tanah longsor. Tapi kita bisa lihat realitanya itu bahasanya di sana juga sering banjir, kemudian banyak juga kebakaran hutan. Kemarin bahkan ada ribuan hektar yang terbakar dan sebagainya. Ya memang jelas tidak ada gunung berapi di sana karena tidak termasuk ke dalam wilayah yang ada garis gunung apinya seperti itu ya. Tapi juga terkait dengan tanah longsor karena menurut saya mungkin di sana banyak penebangan dan penggundulan hutan sehingga akar-akar pohon itu tidak bisa mencakup tanahnya. Jadi justru tanah longsor itu paling banyak ditemui di sana kalau saya kira. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya di Kalimantan Timur itu merupakan lokasi yang strategis karena terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia. Ini bisa kita simpulkan bahwasanya ini benar karena memang Kalimantan Timur itu memang berada di titik tengah antara kalau kita tarik dari Pulau Aceh di Sabang sana hingga di Pulau Papua seperti itu. Tapi apakah ini menjamin pemerataan karena ibu kota berada di tengah-tengah? Itu menurut saya tidak. Kemudian yang ketiga adalah lokasi IKN yang berdekatan dengan wilayah perkotaan itu sudah berkembang seperti kota Balikpapan dan Samarinda. Kemudian beliau berpandangan bahwasanya infrastruktur di kota Balikpapan dan Samarinda itu cenderung lebih lengkap dan tersedia lahan yang luas 180.000 hektar. Tapi dengan minimnya akses di sana dan cenderung potensi KNB ini diada-adakan di sana, itu justru malah mengurangi luasan hutan seperti itu dan dimungkinkan untuk penggundulan hutan, terus pengusiran satwa hingga masyarakat adat dan lain sebagainya. Nah, kalau dari menurut Kak Felix sendiri, apa dampak positif dan negatifnya dari pemilihan wilayah Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru? Oke, terkait dengan dampak positif, saya setuju ketika ibu kota negara baru itu nanti sebagai simbol identitas nasional. Karena proyek yang digaungkan oleh pemerintah dengan konsep Nusantara yang sedemikian rupa kemarin kan sempat diflorkan sama pemerintah itu nanti bakal ada gedung yang ada patung Garuda di atasnya yang bagus, megah gitu kan. IKN itu harapannya bisa menjadi kota berkelanjutan, kota sustain gitu yang mengelola sumber daya secara efisien, memberikan pelayanan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya air, energi, dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan sampah, moda transportasi. Ini semua kan sudah dicantumkan di rancangan induk IKN seperti itu. Kemudian ketika IKN ini sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yang progresif, inovatif, kemudian kompetitif, dan lain sebagainya dalam segi teknologi, arsitektur, tata kota, itu saya setuju untuk itu. Menurut saya untuk dampak negatif seperti yang data dari Walhi terutama itu nanti sekitar 7.000-an orang eksodus pertama yakni para ASN yang dipindahkan ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu nantinya akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan rentan akan konflik sosial. Jadi perlu adanya adaptasi sosial, kemudian penyesuaian dari wilayah asal penduduk transmigran dengan penduduk asli. Kemudian dampak negatif berikutnya yang akan bisa ditimbulkan di sana adalah hilangnya pertanggungjawaban korporasi terhadap 162 konsesi tambang, kemudian pembukaan hutan dan perkebunan sawit, serta pembukaan PLTU batubara di atas wilayah total kawasan IKN seluas 180.000 hektar.